Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Andreas Rasul. Santo Andreas berasal dari Betsaida, Galilea, tanah Israel. Ia bersama saudaranya Simon Petrus adalah teman sekota kelahiran dengan seorang murid Yesus yang lain, Filipus. Andreas dan Petrus hidup bekerja sebagai nelayan penjala ikan di Danau Galilea. Mereka tinggal serumah bersama-sama dengan ibu mertua Petrus di kota Kapernaum. Awalnya Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis, tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," Andreas dipilih Yesus menjadi salah satu seorang dari 12 rasulnya yang utama, seperti yang dicatat di semua Injil dan Kisah Para Rasul. Andreas selalu berada di sisi Yesus dalam semua perjalanannya. Dalam peristiwa mujizat pemberian makan lebih dari 5.000 orang, Andreas mempunyai peran dalam memperkenalkan anak yang membawa 5 roti jelek dan 2 ikan kepada Yesus dengan kata-kata. Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul-rasul lainnya di ruang atas menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Konon ia kemudian mewartakan Injil di Skitia dan Yunani. Kemudian menurut tradisi yang agak diragukan, ia pergi ke Bizantium di mana mengangkat Stakis menjadi uskup setempat. Menurut tradisi, Andreas wafat sebagai martir di Patras, Achaia, Yunani. Ia digantung pada sebuah saltire atau salib berbentuk X selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada kalian yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan melainkan diikat pada kayu salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Salib berbentuk X ini kemudian dinamakan orang salib Santo Andreas. Santo Hieronymus menulis bahwa relikwi Santo Andreas diambil dari Patras dan dibawa ke Konstantinopel atas perintah Kaisar Konstantinus II sekitar tahun 357. Relikwi ini kemudian disimpan di gereja para rasul kudus di Konstantinopel tahun 1461. Sebagian relikwi Santo Andreas diberikan kepada Paus Pius II. Relikwi kemudian ditempatkan dalam salah satu dari 4 pilar tengah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pada saat kejatuhan kota Konstantinopel, relikwi Santo Andreas dan Santo Petrus yang disimpan di kota itu diselamatkan ke kota Amalfi, Italia oleh Kardinal Petrus dari Capua. Di sana sebuah katedral yang indah kemudian dibangun untuk menyimpan relikwi tersebut. Katedral ini diberi nama Duomo atau katedral di Saint Andrea Amalfi, Italia. September 1964, Paus Paulus ke-6 sebagai itikat baik terhadap gereja ortodoks Yunani memerintahkan agar semua relikwi dan peninggalan Santo Andreas yang berada di Vatikan dikirim kembali ke Patras. Tanggal 24 September 1964,
Kardinal Agustin Pia bersama dengan banyak kardinal lainnya menghantarkan relikwi Santo Andreas kepada Patriark atau Uskup Konstantinus di Patras. Tanggal 19 Januari 1980, salib Santo Andreas diambil dari Patras Yunani pada masa Perang Salib oleh Duke of Burgundy saat dikembalikan ke Patras. Selama beberapa abad, relikwi tersebut disimpan di gereja Santo Victor di Marseille, Perancis. Semua relikwi yang dikembalikan tersebut, termasuk sisa-sisa salib X tempat rasul ini menjadi martir, kini disimpan di gereja Santo Andreas Patras di sebuah altar khusus dan dihormati dalam sebuah upacara khusus setiap 30 November di hari pestanya. Santo Andreas juga dihormati sebagai santo pelindung untuk negara Skotlandia. Bendera negara Skotlandia adalah gambar dari salib Santo Andreas. Menyusul kemenangan Robert Bruce pada pertempuran Perumbun tahun 1314, deklarasi Bruce resmi menyatakan bahwa Santo Andreas adalah santo pelindung Skotlandia. Di kemudian hari, gambar sal diresmikan menjadi bendera negara Skotlandia pada tahun 1385. Perayaan 30 November lahir dan hidup abad pertama, kota asal Bethsaida, Galilea, wilayah karya Yerusalem dan Yunani, wafat sebagai martir, disalibkan pada saltire atau salib berbentuk X di Patras Yunani. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan, amin.